Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dalam 24 jam terakhir, market koreksi sebesar 0,79%. Dengan total market cap mencapai di angka 2,33 triliun US dollars. Nah, sebelum kita lanjut, seperti biasa gue ingatkan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like dan juga mengklik hype button in every videos. Oke, kita masuk ke chartnya. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, BTC gagal mempertahankan EMA 20 dan juga 67.596. Weeknya sempat lebih gila ya. Weeknya tuh mencapai ke 66.511, tapi akhirnya daily close-nya di angka 67.498. Jadi cukup dekat dengan 67.500-an. Ya, tetapi ya kita nggak bisa tutup mata bahwa ya BTC sayangnya gagal lagi untuk mempertahankan support penting ini gitu. Ya jadi ya seperti yang masih sama kayak kemarin, ya masih banyak sekali pembuktian yang harus dilakukan oleh BTC kalau dia mau reversal. Dan kalau mau lu tanya sekarang ke gua, secara struktur this is bearish, ya. Kenapa? Karena lu bisa lihat ya, kuncinya lagi-lagi di sini, di tanggal 23 Februari. Saat di sini tuh mesti seri lah, ya. Di sini terbentuk dua higher lows. Nah, di sini terbentuk ya bisa dibilang possible dua lower high. Jadi masih seri kan. Nah, tetapi kita bisa lihat dengan dump di tanggal 23 Februari ini, ya jelas 3/2 ya sudah terbentuk lower low. Plus kemarin pun berhentinya di sini. Jadi arguably this is could be a double top. Gitu. Ya, apalagi kalau hari ini BTC ke-reject oleh 67.500-an. Ya, ke-reject di sini ya bisa lanjut lagi drop ke bawah dan benar-benar menjadi double top. Nah, masalahnya di 1 hourly-nya ya di time frame 1 hourly BTC udah ke-reject 5 kali oleh 67.596 ya. Terjadi di jam 2 subuh, 3, 4 ya, lalu di 5 dan 6. Jadi 6 1 2 3 4 5 ya. 5 jam berturut-turut ya ke-reject begitu ya. Ya tinggal kita lihat apakah dia akan lanjut drop atau tidak. Kalau secara TA-nya ya yes, kemungkinan besar akan lanjut drop. Apalagi kalau kita lihat di 1 hourly-nya begitu ya. Nah, tetapi baik lagi bisa ada faktor X. Faktor X-nya apa? Faktor X-nya adalah saat US market open ya. Dan selain itu juga adalah economic calendar. Hari ini kita akan keluar dua data penting. Nah, satunya adalah PPI. PPI ini adalah salah satu data inflasi. Jadi data inflasi itu ada banyak ya. Ada PCE, CPI, PPI ya dan ya itulah. Ya jadi mainly 3 itu sih ya. Nah, tentunya data inflasi bisa sangat mempengaruhi pergerakan market. Apakah dia akan mendukung atau memperlemah BTC? Ya, kita harus lihat nanti pada faktanya seperti apa ya. Nah, terutama gini, jauh nggak dari forecast? Kalau jauh dari forecast, nah disitulah ada potensi bisa terjadi extra volatility. Kalau actualnya sama forecast atau bedanya tipis-tipis, nah disitu mungkin bisa nggak terlalu bergerak gitu ya. Jadi ini dan selain itu juga adalah US market open-nya. Kita lihat apakah Nasdaq, S&P dan Dow Jones cenderung koreksi atau enggak. Karena lo bisa lihat kemarin yang terjadi adalah Nasdaq, S&P, Dow Jones relatif merah gitu ya. Ya maka dari itu ya dua itulah harus kita perhatiin. Nanti jam setengah 10 malam US Market Open dan juga data penting di jam setengah 9 dan di jam 9.45 yaitu Chicago PMI ya. Nah, buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat jam rawan ini, pertimbangkan tutup posisi buat yang konservatif, buat yang agresif minimal pasang SL ya. Sip. Kita lihat besok subuhnya ada apa? Nggak ada apa-apa. Oke. Oh ya, sorry, ini udah Jumat, gak kerasa ya. Oke, balik lagi ke chart. Kita masuk dulu ke BTC lagi. Jadi untuk BTC ya dalam posisi yang relatif bearish ya. Nggak ekstrim tapi relatif bearish. Ya tinggal kita lihat apakah ini benar-benar akan menjadi double top atau tidak. Ya, kalau ini jadi double top, ya selanjutnya ini nih 66.197-nya. Nahan nggak? Gitu ya. Dan gini, jangan salah ya, bukan berarti setelah dia boom ke sini, dia harus langsung tiba-tiba ke EMA 200, enggak. Bisa aja dia sideways di sini, sideways, selama itu bisa saja terjadi, ya. Atau ya kalau dia mengikuti 2022, lanjut di bawah juga bisa, gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau gua rasa sih possibility-nya mainly ada dua, ya. Mainly seperti di sini, boom langsung ke EMA 200 atau dia sideways dulu lama di daerah sini. Lama di sini ya. Akhirnya dijemput oleh EMA 200
Nah, saat kena EMA 200, ya kita lihat apakah dia akan ada wake atau jangan-jangan seperti di 2022. Di mana kita ini basically setengah tahun terus tahun ya. Coba kita cek. Basically setahun kurang lah. Ya, setahun kurang dia di bawah dari MA 200 weekly. Nah, di masa-masa ini ya, terutama sampai dia minus 30%, nah, itu tempat yang bagus untuk kita akumulasi. Bahkan sebenarnya nggak cuma di sini. Di MA 200 in general ada tempat yang bagus untuk kita akumulasi. Nah, tinggal lu mau atau enggak gitu. Ya, karena di 2022 banyak sekali yang nggak mau. Wah, ini bahaya nih, BTC bakal terus lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Bisa nggak? Oh, bisa saja. Ya. Nah, tetapi lebih dalamnya statistiknya gimana? Ya 30%. Seperti yang terjadi di 2020, terjadi di 2000, mana lagi? 20, start. Kita lihat chart yang lain. Nah, seperti yang terjadi di 2020, yang terjadi juga di 2015, gitu. Jadi ya sampai sekarang mentok-mentoknya segitu. Bisa lebih dalam nggak bang? Well, apapun bisa saja terjadi. Tetapi data menunjukkan ya drawdownnya sampai segitu. Gitu ya. Nah makanya kenapa waktu dulu di 2022 banyak yang bilang, wah nih BTC udah pasti bakal ke 10.000, 5.000 dan lain-lain. Ya gue tanya balik, kenapa harus ke situ? Karena kalau gue bilang sampai ke 15.000 waktu itu, ada datanya. Ini kita jebol di sini ya sama 200 nih. Ya, seringnya saat dia jebol, ya biasanya nge-wake sih sebelum-sebelumnya. Nah, kalau kita lihat ya maksimum 30%. Nah, itu kenapa gua bisa punya kesimpulan bisa 15.000. Nah, tapi banyak lagi banyak orang yang sudah pakai emosi. Nah, kalau sampai nanti by the time kita sudah sampai sini banyak yang pakai emosi, gua harap ya lu ingat video pembahasan kita pada hari ini. Ya jangan didengar. Lu dengar analisa yang menggunakan data gitu ya. Karena begini loh, lu pakai data aja tidak menjamin. Lu hanya dapat ya probability gitu ya. Ya probability-nya berapa ya tergantung ya. Nah, ya lu tinggal follow, lu tinggal cari probability paling besar kan. Itu PR lu gitu. Nah, kalau cuma orang pakai perasaan, apalagi dicampur dengan emang bangke nih kripto. Nah, kalau udah kayak gitu cara udah nggak bisa, udah nggak objektif gitu ya. Jadi ya gua harap keluarga TCI tidak hilang nanti di masa-masa ini saat udah kena EMA 200 begitu. Nggak harus all in, akumulasi aja ya. Gaji sebulan nih masukin berapa persen gitu. Nah, tentunya itu tergantung sama berapa besar tanggungan lo. Makin besar tanggungan lo, ya jangan terlalu gede begitu. Nah, buat lo yang belum punya tanggungan, masih sangat muda ya, wah ya luar biasa bisa lebih gede begitu. Tapi sekali lagi nomor satu adalah tanggung jawab dulu ya, beresin dulu tuh jangan sampai udah deh gua nunggak bayar gua nunggak bayar bulanan anak nih, bulanan sekolah buat masuk ke kripto. Wah jangan, itu tidak bijak ya. Jadi beresin kewajiban ya, punya dulu safety cash ya. Lo punya duit cadangan dulu ya, minimum bisa 3 bulan kok sampai amit-amit lo kepecat. Nah, baru mulai investasi gitu. Ya. Sip. Tinggal kita tunggu tengah mainnya. Ya, apakah kita akan mengunjungi EMA 200 dalam waktu dekat atau jangan-jangan dia akan main-main dulu di sini sampai dijemput oleh EMA 200. Karena udah dekat ya. Well, technically speaking ada sih kemungkinan ketiga di mana ya dia naik dulu lagi ke BSB. Nah, tetapi kalau kita lihat dari cycle sebelumnya seperti di sini di sini kalau udah kapitulasi seperti ini ya terakhir sih lanjut lagi gitu ya. Kalau kayak gini kan bentuknya beda nih. Ini terbentuk satu structure yang lumayan kuat nih. Makanya dia bounce, 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 bounce. Nah, di sini ya kalau kita ngomong lebih mirip ini sama ini lebih mirip kan? Ya kita gini deh. Kita cari patternnya deh. Sebentar. Nah, yang mana itu ya? Coba kita cek dulu. Lumayan lama gua nggak pakai soalnya. Di mana ya? Ini dia ya. Nah, kita lihat di sini deh. Mirip nggak? Menurut gue sih mirip. Tuh. Ya cuma perbedaannya di sini waktu kita mau retest ke BSB-nya diganggu sama si Trump begitu ya. Nah, sisanya di sini mirip. Cuma perbedaannya mungkin proses kita di sini lebih panjang ya. Di sini lebih cepat. Cuma berapa minggu kena BSB, di sini waduh ya lama banget nggak kena lagi ya. Nah, jadi ya seperti itu. Tapi bukan berarti nggak mungkin ya naik lagi, bisa aja. Ya tapi possibility nggak terlalu besar. Karena ya kita pertimbangkan geopolitik sekarang. Ya, Iran US masih panas. Ya,
lalu urusan sama Rusia dan China juga belum beres begitu. Jadi masih banyak hambatan lah kasarnya. Jadi ya kalau mau ngomong lebih mendekati ke sini geopolitiknya. Di sini kan panas-panasnya Rusia sama Ukraina kan, itu seluruh Eropa ribut sama Rusia gitu kan. Sampai dulu tuh Eropa kekurangan kalau nggak salah gas ya. Jadi banyak yang winter tuh kedinginan ya. Karena ya gasnya punya Rusia gitu kan ya. Nah, jadi mirip-mirip seperti itu ya. Cukup ada kemiripan gitu ya. Sip, and by the way nih sorry kalau misalkan suara gue rada lebih kecil daripada biasanya ya karena leher sedikit kering ya. Jadi ini dulu di save up dulu ya. Oke, next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kondisinya lebih bagus ya. Untuk Ethereum dia bertahan di atas dari EMA 20. Nah, tapi ya baik lagi kalau menurut gua sayangnya tergantung pawang. Kalau pawangnya lanjut ke bawah ya ini juga akan lanjut sih kemungkinan besar. Ya, mentok-mentoknya bertahan sehari 2 hari sehari 2 hari udahnya kebanting lagi kalau sampai pawangnya ngedrop begitu. Jadi ya sekali lagi harus kita pantau si BTC-nya. Tapi in general Ethereum oke. Dan ada potensi kita bisa buka posisi futures ya. Sip, gitu aja. Kita tinggal masuk ke DXY. DXY kondisinya kemarin menguat lagi dan ke-reject oleh MA50. BTCD drop lagi untuk hari ini. Sepertinya lanjut membuat lower low ya. Ada possibility membuat lower low. Dan ya pokoknya reminder gue satu deh. Jangan aneh dulu di alts ya. Oh tapi bang, ini lumayan loh bang. BTCD-nya turun. Iya oke. Tapi ya lu coba cari-cari deh ya. Alts yang tadinya hebat di cycle sebelumnya. Anggap nih di cycle 2021 deh ya. Nah dulu kan banyak tuh nama-namanya. Seperti apa contohnya? Decentraland, Sandbox, lalu Polkadot, ya, Phantom. Nah sekarang cycle ini gimana? Ya cek sendiri deh chartnya gimana. Ya banyaknya ya nggak terlalu bagus, gitu. Nah jadi kalau mau altcoin speaking, ya lo mau cari-cari altcoins jangan sekarang. Saat sudah geser ke cycle selanjutnya, ketemu nih yang mulai ada momentum, baru lu bangun portfolio. Jangan sekarang, karena sekarang tuh masih random. Ya banyak yang oke cuma momentum-momentum sedikit, udah di cycle selanjutnya nggak ada yang peduli. Gitu. Even good projects. That's the sad thingnya about crypto. Banyak project-project yang bagus pun akhirnya mati di bear market walaupun mereka punya konsep yang bagus. Begitu ya. Yang salah satunya gue mungkin paling masih inget di otak gue tuh yaitu Polkadot. Karena Polkadot tuh sistemnya unik sekali sebenarnya ya. Cara mereka vote dan lain-lainnya itu benar-benar dipikirin. Dan si tim dev dia yang utamanya lah itu si Gavin Wood itu bahkan sempat di mention oleh Satoshi. Itu dia dulu si Gavin Wood itu salah satu yang ngebantu juga untuk bikin Bitcoin. Untuk bikin si Bitcoin networknya lah. Gitu. Ya, jadi heavy hitters bukan orang-orang biasa. Ya tapi begitu. Ya. Nah, itulah gilanya kripto gitu. Nah, jadi kalau lagi dalam masa-masa seperti ini sampai lo mau beli ya BTC aja jangan aneh-aneh ya. Sip, gitu aja. Tinggal masuk ke Balimet. Sebelum kita masuk ke Balimet, seperti biasa aku akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Baik caranya, lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Freeze brought to you by Bybit. Dimana kita bisa trade berbagai macam asset class. Yes, asset class. Nggak hanya kripto, ya tapi tetap kripto masih menjadi yang paling utamanya. Dengan adanya Bybit TradFi Trading, kita bisa juga trade forex, metal, oils, indices, stocks, dan banyak lagi. Jadi buat lo nih yang mungkin ngerasa, aduh di masa-masa seperti ini kayaknya boleh nih pengen nyoba aset kelas lain. Nah, boleh pertimbangkan untuk menggunakan Bybit TradFi Trading. Ya. Tetapi buat lo yang nyaman di kripto, tenang ya. Semua tools sudah disiapkan oleh Bybit. Ya. Mulai dari yang paling simple, lo pengen trade spot, ya bisa. Lo mau trade futures, bisa. Ya. Dan di sini juga lo bisa settle-nya di USDT maupun USDC. Dan buat toolsnya sendiri ya lengkap. Mulai dari copy trading ya. Lalu juga di sini ada Trade GPT ya di mana lo bisa trade menggunakan AI, trading bots ya dan juga bahkan buat lo yang mungkin ngerasa aduh bang, gue belum pede nih bang trading futures. Gue pengen latihan dulu ya. Lo juga bisa pakai demo trading di sini. Jadi sangat lengkap sekali ya. Dan jangan lupa juga ya berbagai macam reward yang lo bisa dapatkan ya. Mulai dari welcome gifts, lalu event-event tertentu ya. Silakan lo bisa pilih dan setiap bulannya mungkin bisa ada yang baru-baru lagi juga ya. Dan juga ya di sini lo bisa juga belajar berbagai macam hal mengenai kripto dan bahkan lo bisa earn sampai 20 USD at least for now ya. Nanti kedepannya mungkin ada event-event lain. Sip. Jadi buat lo yang tertarik untuk menggunakan Bybit, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di
Bybit. Oke, untuk BTC ya kemarin setup futuresnya nggak kena ya, retest 1 di angka 69.800. Nah kemarin nggak terjadi, malah lanjut ke bawah. So belum ada setup futures. Untuk spotnya buat yang ingin akumulasi lebih awal boleh di angka 66.187 dan di angka 58.506 yang berconfluence dengan MA 200 weekly ya. Sip, selanjutnya untuk di Ethereum. Di Ethereum, nah ini beda nih, dia ada setup futures. Kemarin terjadi retest pertama, hari ini kita bisa limit posisi long di MA20. Apabila terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long, target TP-nya. Buat yang lebih konservatif, boleh pertimbangkan untuk di sini nih, di angka 2060. Buat yang lebih agresif, boleh pertimbangkan di 2123. Ya, untuk setup futures nggak ada, langsung aja ke wejangan. Nah untuk wejangannya masih masih berirama dengan yang tadi. Hati-hati dengan apa yang lu dengerin, apa yang lu konsumsi. Ini bukan cuma urusan ini ya, bukan cuma urusan investing, tapi segalanya ya. Kalau lu mau konsumsi hal-hal yang kasarnya kayak gini deh, lu makan mengkonsumsi hal-hal yang junk food yang tidak sehat, ya akan terlihat ke badan lu juga. Ya, dan lu misalkan ngeliat, oh lu kerjaannya setiap hari itu nontonin film-film sedih, terus ya film-film galau, terus ya dulu banyak tuh teman-teman gue yang kayak gitu tuh. Oh jadi bawaannya kayak galau gitu, kayaknya asik dalam kegalauannya gitu. Aduh, itu akan kebawa gitu. Jadi you are what you consume ya. Nah, sama kalau lu mau konsumsi ya, misalkan berbagai macam media-media urusan kripto yang ya terlalu bull boy, terlalu bear boy, ujung-ujungnya lu akan jadi rugi gitu. Lu akan jadi rugi karena bias, skewed gitu ya. Ya jadi salah satu mungkin bukan komplain tapi salah satu kritik yang paling terus ada ya untuk urusan TCI adalah TCI sih ngomongnya bisa naik bisa turun ya semua orang juga bisa. Oh enggak, di sini kita pembahasan bukan bisa naik bisa naik bisa turun, itu semua orang juga tahu ya. Nah di sini pembahasan kita adalah bagaimana caranya lu siap mau dia naik mau dia turun, mau dapat skenario baik maupun skenario buruk, kita sih netral terhadap market. Itu kita lihat aja faktanya seperti apa. Misalkan waktu di sini terbentuk suatu higher low. Oh ini pertanda bagus. Kita lihat berhasil nggak higher high. Waduh nggak higher high nih. Artinya seri nih. Satu bullish, satu bearish ya. Nah kebayang kalau lu ngomong sama orang bull boy. Enggak. Ini kita cuma fake out. Lihat aja nanti kita bakal lebih tinggi lagi. Taunya pas dia turun, diam dulu gitu. Nah itu bull boy. Nah kalau bear boy, enggak. Ini sih bentar lagi juga akan bakal lower high. Tuh kan lower high, lihat nih udah pasti lower low. Pas nggak lower low, diem. Nah, jadi jangan ikut salah satu itu. Ikut yang udah faktanya aja gimana. Oke, ini berarti apa? Oh, seri nih. Ini terbentuk juga lower high. Nah, sampai sini gimana? Wah, higher low lagi. Wah, berarti Bulls punya 2 skor, sementara Bears 1. Ya udah berarti nih lebih skewed ke siapa? Skewed lebih ke Bulls. Sampai sini, aduh, lower high lagi. Seri nih. Gimana nih ya? Ya kita lihat MA20, taunya ngedam. Ya udah, artinya apa? Ya artinya Bears sekarang lagi in control. Mana ini sekali lagi tambah 2 ya, ada potensi double top, karena kita masih belum dapat ini ya. Ini akan terbukti double top tuh kalau sampai dijebol dari sini dan ke reject oleh 66.000. Nah, ya. Harusnya seperti itu. Dan gak harus gua doang, lu bisa lihat juga orang lain yang memang faktanya itu membahas data. Gitu, nggak cuma perasaan dia. Karena gini loh, ya. Dalam dunia investing, semakin banyak kita pakai perasaan, di situ kita makin hancur. Begitu, ya. Dan biasanya perasaan itu membuat kita deterministik. Begitu. Dimana kita ngerasa ada mulai kata-kata pasti, tidak mungkin. Nah, itu tuh udah orang-orang yang mulai pakai perasaan. Gitu. Nah, masanya perasaan tuh karena udah nyemplung sedikit nih, kaki lu udah masuk setengah, akan jadi nanggung. Begitu. Maksud nanggung gimana? Oh, bull boy. Saat jadi bull boy, lu kebawa emosi kalau dia nggak sesuai sama tebak-tebakan lu. Nah, maka dari situ lu akan bersikeras, enggak, ini udah pasti begini, pasti begitu. Lu cuma bisa ngelihat perspektif bull doang. Nah, itu serem. Itu sangat berbahaya. Nah, jadi para newbies terutama, lu harus filter lagi apa yang lu konsumsi. Karena zaman sekarang tuh informasi udah gak berharga. Kenapa? Karena lu gak mau aja informasi masuk ke lu. Begitu, ya. Nah, jadi filter informasi yang lu dapatkan, lihat ya, apakah subjektif atau objektif.
Gitu. Ciri-cirinya paling gampangnya seperti yang gue bilang tadi. Kalau sesuatu yang subjektif itu akan sering kali deterministik. Pasti begini, pasti begitu, ya. Dan setiap kali terjadi kebalikannya, ya, dari yang kata dia pasti ini, bukannya oh oke, berarti gue ada kemungkinan bisa berubah stance. Bukan seperti itu, malah double down. Enggak. Ini bukan cuma fake out, ini cuma fake out. Ya sampai mana? Kayak contoh di sini. Berapa banyak dulu orang-orang yang teriak-teriak, enggak nih, kita tuh akan lanjut lagi, kita akan lanjut bull market. Udah sampai sini, enggak, ini kita fake out doang, lihat aja nih bentar lagi. Udah drop parah, diem kan. Nah, itu yang terjadi saat kita pakai kacamata kuda, ya. Ya itu nggak tahu gue sebutnya apa ya, penutup mata kuda atau apalah. Kalau gue nggak punya kacamata kuda, lu tahu kan kuda tuh, ya matanya tuh sebelahnya tuh ditutup biar cuma bisa lihat ke depan. Nah, seperti itu. Nah, itu bahaya. Gitu ya. Sip, udah gitu aja, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.